Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Di video kali ini saya ingin berbagi soal alasan-alasan kenapa kalian jangan beli motor Aerox karena memiliki banyak kekurangan. Apa aja? Ini dia kekurangannya. Sebelum saya ngebahas kekurangan-kekurangan dari motor Aerox ini, saya ingin ngasih tahu juga kelebihan-kelebihannya terlebih dahulu. Yang pertama, kelebihan dari Aerox ini adalah dia memiliki bodi yang sangat sporty banget. Jadi kayak motor balap tapi versinya matic. Yang pertama itu. Kedua, untuk yang versi tertingginya dia udah keyless, udah nggak pakai kunci, dan juga speedometernya udah pakai digital. Dan yang ketiga, secara performa dia lebih baik dari Honda ADV kecepatannya, dan harganya lebih terjangkau dari Honda ADV dan PCX ataupun NMAX. Itu adalah kelebihan-kelebihan dari Yamaha Aerox 155, dan ini yang saya miliki itu yang tipe tertinggi, tipe S, yang sudah keyless dan juga sudah ABS. Tapi apa kekurangannya? Kekurangannya banyak banget. Di antaranya apa aja? Ini dia kekurangannya. Oke, kita masuk ke kekurangan yang pertama yang menurut saya sangat terasa, yaitu dari segi suspensinya. Ini keras banget. Walaupun udah boncengan tetap keras. Jadi kalau misalnya ada polisi tidur kayak gini, itu jedak-jeduknya tuh, mantulnya tuh luar biasa gitu. Itu yang pertama, kekurangan dari Aerox ini. Untuk kekurangan yang kedua itu ada di pengereman belakang yang masih tromol. Dengan harga 28 jutaan yang barunya untuk tipe S tertinggi, ini sangat mengecewakan ya. Karena remnya itu kurang pakem, gak kerasa banget pakemnya. Dan ya cupu aja gitu kalau misalkan harga dengan setinggi itu tapi dikasih tromol. Tapi ada alasannya sih kenapa dikasih tromol, karena biar bisa di lock gitu. Itu kekurangan kedua dari Yamaha Aerox 155 ini. Untuk kekurangan yang ketiga itu ada di suara mesinnya ya. Suara mesin, entah itu suara mesin atau suara knalpotnya, itu kayak ada suara ngorok gitu loh. Suaranya itu nggak halus gitu. Jadi kedengaran itu kalau menurut saya sih agak mengganggu ya, bising gitu. Selama di jalan berkendara dengan motor ini ada suara ngoroknya, itu suara apa gitu, gak enak didengar gitu. Itu yang ketiga. Dan yang keempat itu dia nggak punya spakbor di bawah sini. Jadi kalau misalkan kena becek itu langsung kemana-mana dia. Kalau misalkan kalian pakai motor Honda ADV ataupun Vario 150, dia udah ada spakbor di sininya. Oh, ini nggak ada, cuma dikasih karet gini aja. Itu kekurangan yang keempat. Dan kekurangan yang kelima, banyak keluhan dari pengguna Aerox ini yang saya baca dan saya baru tahu juga setelah beli motor ini. Itu dia sering mengalami konslet di bagian sini nih. Di bagian sininya suka kebakar, ada yang kebakar, ada yang macam-macam sih kasusnya, yaitu disebut dengan error 12. Nanti kalau misalkan ada konsleting atau apa, dia akan terbaca di sini di speedometernya error 12, dan motornya nggak bisa diapa-apain, nggak bisa di starter, nggak bisa diapa-apain pokoknya. Dan solusinya adalah mengganti si soket di sini dengan yang anti air seperti itu. Itulah kekurangan yang kelima. Lanjut untuk kekurangan yang ke-6, itu ada dari tangki bahan bakarnya. Kalau misalkan kalian menggunakan Honda ADV itu tangkinya itu besar, bisa muat sampai 7 liter kalau salah, 7 apa 8 liter gitu. Kalau ini cuman sampai 5 liter itu nggak nyampe, 5 liter nggak nyampe, 4, sekian gitu. Jadi tangkinya tuh kecil, jadi kerasanya tuh kayak boros banget gitu. Kalau misalkan kita pergi jauh-jauh, bensinnya tuh kayak cepet habis gitu. Itu yang keberapa tadi? Lanjut untuk kekurangan yang ketujuh adalah tempat. Di sini ada tempat nyimpen barang, dan chargeran di sini tuh kecil banget. Jadi buat naruh handphone itu nggak maksimal gitu untuk masukin barang-barang di sini. Untuk masukin sarung tangan aja itu udah penuh banget. Dan kekurangan yang ke-8 itu dari
si tombol-tombol sini tuh jauh. Jadi kalau misalkan kita mau sen mendadak ataupun klakson mendadak, ini susah dijangkau gitu. Lihat aja tuh, harus ada effort, lumayan effort. Jadi ada jarak space, sehingga kalau misalnya kita mau pakai sen ataupun klakson dan naik turunkan lampu, ini lumayan ada gap. Jadi untuk yang tangan kecil seperti saya ataupun yang jarinya pendek gitu ya, ini lumayan repot sih. Tapi untuk yang jarinya besar ya, kayak pemain basket mungkin ini nggak ada masalah. Itu kekurangan yang ke-8. Lanjut ke kekurangan yang ke-9, itu dari jok atau tempat duduk penumpang di belakang ya, atau yang bisa diboncengin. Biasa kan kakinya naruh di sini, dan ini menurut saya agak terlalu depan ya, sehingga kalau misalkan si orang yang kita bonceng itu naik di belakang, kadang-kadang kakinya itu langsung kena ke celana si yang bawa motor. Jadi kalau misalnya spotnya kotor atau apa gitu ya, dia langsung kena ke celananya yang bawa motor ini gitu, ke si pengemudi. Itu kekurangan yang ke-9. Lanjut untuk kekurangan yang terakhir, yang ke-10. Menurut saya dengan harga yang lumayan, yaitu barunya 28 juta untuk tipe S tertinggi ini, yaitu nggak ada alarm, dimana keylessnya itu cuma untuk ngambil motor kalau misalkan di parkiran, dan ya udah cuma buat untuk nggak pakai kunci aja gitu. Nggak ada alarmnya. Kalau misalnya kita beli Honda Vario yang 150, dia udah ada alarmnya, harganya jauh di bawah ini. Itu sayang banget sih, karena alarm itu penting, apalagi untuk di Indonesia yang banyak kasus pencurian dan sebagainya. Dan ini dengan harga segini nggak ada alarmnya, itu menurut saya sebuah kekurangan ya. Oke, itulah 10 kekurangan dari Yamaha Aerox 150 yang menurut saya sangat tidak sesuai dengan harganya, banyak kurangnya dan banyak masalahnya juga kalau saya lihat di internet permasalahannya. Dan untuk teman-teman yang nonton video ini, pikirin lagi untuk beli Yamaha Aerox ini. Kalau menurut saya sih lebih mending beli yang di atasnya sedikit tapi bisa dipakai dengan nyaman. Kalau motor ini tuh sport banget, jadi duduknya itu nggak bisa kayak NMAX ataupun kayak PCX ataupun ADV yang bisa diselonjorin kakinya. Kalau ini nggak ada, dia bawahnya harus bungkuk gitu. Mungkin itu aja videonya. Jika teman-teman suka dengan video ini, bisa like dan share juga. Jangan lupa subscribe channel ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.